Ada sebuah rahasia besar yang membedakan bagaimana orang-orang kelas atas menjalani malam mereka dibandingkan dengan masyarakat umum. Orang kaya tidak sekedar merebahkan diri di atas kasur, memejamkan mata dan pasrah berharap agar hari esok membawa keberuntungan secara acak. Tidak, mereka tidak melakukan itu. Sebelum terlelap, tepatnya 5 menit sebelum kesadaran mereka beralih, mereka melakukan sebuah tindakan mental yang sangat spesifik. Tindakan ini bertugas mengubah frekuensi getaran pikiran bawah sadar mereka secara total. Tokoh legendaris Napoleon Hill menghabiskan lebih dari 20 tahun dalam hidupnya hanya untuk mengamati, mewawancarai, dan membedah kebiasaan dari 500 orang paling sukses serta terkaya di Amerika Serikat pada masanya. Dari riset kolosal tersebut, ia menemukan satu benang merah yang sama. Ia menamai proses ini sebagai ritual transmutasi keinginan menjadi emas. Ini bukan sekedar doa biasa tanpa arah, bukan pula lamunan kosong penuh harap. Ini adalah sebuah teknologi mental sistematis yang digunakan oleh para raksasa industri seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, dan Thomas Edison setiap malam menjelang tidur. Jika rahasia 5 menit ini diajarkan secara terbuka di sekolah dan universitas, maka seluruh sistem ekonomi yang timpang ini akan runtuh. Tidak akan ada lagi pekerja yang rela dibayar murah dengan senyuman. Setiap orang akan bangkit menjadi magnet kemakmuran mereka sendiri. Sistem sosial kita saat ini dirancang untuk membuat kamu tetap merasa lelah, frustrasi, dan terlalu sibuk mencari nafkah hingga tidak memiliki waktu untuk berpikir jernih. Mereka ingin kamu tidur bagaikan prajurit yang kalah perang, terkulai tanpa daya akibat beban pikiran harian. Padahal malam hari seharusnya menjadi waktu sakral bagi kamu untuk bertindak sebagai seorang penakluk yang sedang memprogram ulang takdir finansialnya. Pikiran sadar manusia adalah pintu gerbang harian kita, tempat di mana logika, kekhawatiran, kalkulasi matematika, dan kecemasan bekerja. Namun ketika malam tiba dan kamu mulai mengantuk, pikiran sadar ini perlahan-lahan meredup lalu mati untuk sementara waktu. Di saat itulah gerbang menuju pikiran bawah sadar terbuka lebar tanpa penjagaan. Fase transisi ini, yang sering dikenal dalam gelombang otak sebagai fase theta, adalah masa-masa keemasan di mana batas antara realitas fisik dan imajinasi menjadi sangat tipis. Sayangnya, mayoritas orang menutup hari mereka dengan cara yang keliru. Mereka membawa sampah mental ke atas ranjang mereka. Mereka memikirkan tagihan yang menumpuk, perselisihan dengan rekan kerja di kantor, rasa kecewa terhadap diri sendiri, atau ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ketika kamu tertidur dalam kondisi emosi yang negatif, kamu sebenarnya sedang menanam benih-benih kemiskinan ke dalam tanah pikiran bawah sadar kamu selama 8 jam ke depan. Alam semesta tidak peduli seberapa baik niat kamu di siang hari jika kamu membiarkan frekuensi terakhir kamu di malam hari berada pada getaran kekurangan. Pikiran bawah sadar kamu tidak memiliki kemampuan untuk memfilter atau menolak. Ia adalah pelayan yang sangat patuh sekaligus sangat naif. Apapun instruksi terakhir yang kamu berikan sebelum terlelap, itulah pesanan realitas yang akan ia rakit sepanjang malam untuk kamu jalani keesokan harinya. Dalam mahakaryanya Think and Grow Rich, Napoleon Hill menceritakan kisah luar biasa tentang seorang pemuda miskin bernama Edwin Barnes. Barnes tidak memiliki modal uang sepeser pun, tidak memiliki koneksi elit, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Satu-satunya hal yang ia miliki adalah sebuah hasrat membara untuk menjadi mitra bisnis dari penemu terbesar abad itu, Thomas Alva Edison. Barnes tidak ingin menjadi karyawan biasa yang digaji di laboratorium Edison, ia ingin berdiri sejajar sebagai mitra. Tentu saja semua orang menganggapnya gila dan tidak realistis. Untuk menemui Edison pun ia terpaksa menumpang kereta barang karena tidak mampu membeli tiket kelas ekonomi. Namun Barnes memiliki sebuah senjata rahasia. Setiap malam, 5 menit sebelum ia tertidur, ia memejamkan matanya dan membangun visualisasi yang luar biasa detail. Di dalam benaknya yang sunyi, ia melihat dirinya sedang berdiri di samping Edison. Ia membayangkan jabat tangan mereka, merasakan kehangatan kulit tangan Edison, mencium aroma kertas dan oli di laboratorium, mendengar suara bising mesin dan melihat Edison tersenyum menyetujui permitraan mereka.
Ia mengulang-ulang skenario mental ini dengan keterlibatan emosi yang begitu mendalam, hingga otaknya mempercayai bahwa hal tersebut sudah terjadi. Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan antara kejadian fisik yang nyata dengan imajinasi yang dibayangkan dengan detail emosi yang lengkap. Ketika Barnes akhirnya berdiri langsung di hadapan Edison, postur tubuhnya, cara bicaranya, dan sorot matanya secara otomatis memancarkan aura keyakinan seorang mitra setara, bukan seorang pencari kerja yang memelas. Edison menangkap getaran frekuensi tersebut dan memberinya kesempatan pertama yang akhirnya mengubah Barnes menjadi seorang miliarder legendaris. Untuk menerapkan teknologi mental ini ke dalam kehidupan finansial kamu harus berkomitmen melakukan 5 tahapan ritual berikut ini secara disiplin, tanpa absen selama minimal 30 hingga 90 hari berturut-turut. Ini adalah durasi ilmiah yang dibutuhkan oleh sistem syaraf otak kita untuk menghapus program kemiskinan lama dan menginstal program kemakmuran yang baru. Tahap 1. Menulis pernyataan finansial yang spesifik dan terukur. Sekitar 15 menit sebelum waktu tidur kamu, matikan semua gawai televisi dan hindari interaksi dengan orang lain. Duduklah dalam keheningan dan ambil selembar kertas fisik, hindari layar digital. Tuliskan sebuah pernyataan tertulis yang memiliki formula presisi sebagai berikut. Pada tanggal ... saya akan memiliki uang tunai sebesar ... Uang ini akan mengalir kepada saya melalui ... Sebagai imbalannya, saya berkomitmen memberikan layanan terbaik dan nilai yang luar biasa kepada semua pelanggan saya. Formula ini sangat krusial karena alam semesta bukanlah mesin kasir gratis. Kamu harus menawarkan pertukaran nilai yang adil untuk menarik kemakmuran jangka panjang. Tahap 2. Pembacaan pernyataan dengan getaran emosi yang intens. Setelah selesai menulis, bacalah kalimat itu secara perlahan. Jangan membacanya seperti robot yang tanpa nyawa. Kamu harus melibatkan emosi terdalam kamu. Rasakan kelegaan, rasa syukur dan kebanggaan seolah-olah nominal uang tersebut sudah tertera di saldo bank rekening kamu saat ini juga. Bacalah 2 kali, 1 kali dengan mata terbuka lebar untuk mempertegas logika sadar kamu, dan 1 kali dengan mata tertutup rapat untuk mulai memasukkannya ke dalam gerbang bawah sadar. Tahap 3. Visualisasi detail menggunakan sudut pandang pertama. Setelah membaca dengan mata tertutup, tetaplah menutup mata kamu dan mulailah memutar film mental di kepala kamu. Sangat penting, jangan memvisualisasikan diri kamu dari sudut pandang orang ketiga, seperti menonton diri sendiri di layar bioskop. Kamu harus mengalaminya langsung dari mata kamu sendiri. Asosiasi. Lihat jemari kamu sendiri sedang membuka aplikasi perbankan di ponsel pintar kamu. Lihat digit angka saldo baru tersebut dengan sangat jelas. Rasakan detak jantung kamu yang berdebar kencang karena bahagia. Bayangkan kamu sedang menyerahkan amplop berisi uang kepada orang tua kamu. Rasakan kehangatan pelukan mereka dan dengarkan getaran suara mereka saat mengucapkan terima kasih. Semakin detail panca indera yang kamu libatkan dalam visualisasi ini, semakin cepat otak kamu membentuk jalur syaraf baru atau neural pathway. Tahap 4. Menanamkan afirmasi terakhir atau sinyal theta. Ketika kamu telah merebahkan tubuh sepenuhnya di atas kasur dan bersiap untuk tidur, pikiran kamu mungkin akan mulai mengembara ke masalah-masalah harian. Segera potong pikiran liar tersebut. Ganti dengan 1 kalimat afirmasi pendek yang kuat dan berulang-ulang bertindak sebagai mantra penutup hari. Contohnya, saya adalah magnet uang yang sah. Kemakmuran mengalir kepada saya sekarang juga. Ucapkan kalimat ini di dalam hati secara konstan seiring dengan helaan nafas kamu yang semakin berat dan lambat, hingga kamu benar-benar jatuh tertidur. Dengan cara ini, kalimat terakhir inilah yang akan diproses dan diolah oleh pikiran bawah sadar kamu selama 8 jam masa tidur kamu. Tahap 5. Konsistensi tanpa negosiasi, melewati tes alam semesta. Banyak orang gagal karena mereka mengharapkan keajaiban instan dalam 1 malam. Ketika mereka tidak menemukan tumpukan uang di bawah bantal keesokan harinya, mereka berhenti dan berkata bahwa metode ini omong kosong. Ingatlah bahwa ini adalah proses pemrograman syaraf biologis yang membutuhkan waktu. Di awal proses ini, ego lama kamu yang nyaman dengan kemiskinan akan memberontak. Kamu mungkin akan diuji dengan tantangan finansial mendadak, sebuah peristiwa yang Napoleon Hill sebut sebagai tes alam semesta.
Ini adalah cara alam semesta menyaring mereka yang hanya sekedar berangan-angan dengan mereka yang benar-benar serius berkomitmen mengubah garis hidup mereka. Satu hal penting yang ditekankan oleh Napoleon Hill adalah menjaga kerahasiaan impian kamu. Jangan pernah membagikan atau menceritakan ritual malam yang sedang kamu jalani ini kepada orang-orang di sekitar kamu yang memiliki pola pikir stagnan, pesimis, atau meragukan potensi kamu. Banyak orang akan berusaha menarik kamu kembali ke tingkat realitas mereka karena perubahan positif kamu secara tidak sadar membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kegagalan mereka sendiri. Simpan ritual ini rapat-rapat sebagai rahasia pribadi kamu. Biarkan hasil nyata yang berbicara kelak. Ketika bisnis kamu mulai menembus pasar baru, ketika peluang keuangan tak terduga menghampiri kamu, atau ketika kesejahteraan kamu meningkat drastis, orang-orang akan heran dan bertanya apa rahasia kamu. Di saat itulah, jika kamu mau, kamu baru boleh membagikan formula emas ini kepada mereka. Jangan pernah memotong atau memodifikasi tahapan ritual ini hanya karena rasa malas. Menulis dengan tangan mengaktifkan motorik korteks otak. Membaca dengan suara mengaktifkan sistem auditori. Memvisualisasikan melatih korteks visual. Dan afirmasi mengunci gelombang otak teta kamu. Semua ini adalah kesatuan sains terapan yang saling mengunci satu sama lain. Mulailah malam ini. Luangkan waktu 5 menit berharga kamu sebelum menutup mata. Berhentilah menggulir media sosial kamu yang tidak membawa dampak finansial apapun. Ambil kendali atas hard drive mental kamu, program ulang takdir keuangan kamu, dan bangunlah esok hari sebagai manusia baru yang magnetis terhadap kelimpahan hidup.